Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-ayah. Waqala idzon wa in tashkuru yardahu lakum. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Mursyid Darul Siddiqiyah bagi Muhammad Muhtar Mudi Syekh Qadarullah Al-Mustafa beserta ibunya Sofatul Rumah, Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, khususipun ingkang wonten Desa Singosari, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, para pengurus organisasi yang ada di Darul Siddiqiyah daerah Kabupaten Gresik, Forkopimcam, penyebutannya Forkopimcam nama Muspika, Muspika Kecamatan Kebumas yang hari ini hadir ada dari Koramil, kemudian perangkat desa Singosari. Alhamdulillah hari ini Bu Rumi, Bu Yasmani, Bu Rumiati, alhamdulillah hari ini Bu Rumiati juga hadir. Terus Pak RW, Pak RT yang hari ini juga hadir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, shalawat dan salam kita haturkan kepada Babullah al-Uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk para murid Darul Siddiqiyah, syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan kepada Mursyid Darul Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mudi Syekh Qadarullah Al-Mustafa. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Ketua Forum Khalifah Siddiqiyah Bapak Tasriful Latif Aziz beserta para khalifahnya. Kita sampaikan syukur alhamdulillah kepada pimpinan Wali Talqin Darul Siddiqiyah Bapak Muhammad Subhi Azal Sani beserta para wali talqinnya. Dan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita semua bisa bersilaturahmi di tempat ini, yang mana silaturahmi kita hari ini akan kita isi dengan acara ibadah peletakan batu pertama santunan nasional Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan bersama pada hari ini nanti selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi murid Siddiqiyah juga selalu mendapatkan ridho dari sang mursyid, dan nantinya rumah yang akan dibangun yang menjadi haknya Ibu Nyami mudah-mudahan nantinya membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kamputen miki kula pendhetik mawon. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, informasi mawon khususnya tenggene Bu Rumiati, khususnya tenggene Pak Tentara, Pak sinten namanya Pak Eko Dian dari Polsek juga hadir nggih. Ngapunten. Dari Polsek juga hadir, alhamdulillah. Juga untuk Pak RW dan Pak RT, sekedar informasi
acara hari ini itu bukan hanya ada di Singosari. Jadi acara peletakan batu pertama pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah hari ini itu bukan hanya terjadi di Desa Singosari. Hari ini serentak se-Indonesia yang dilakukan oleh murid-murid Thorekoh Sidikiyah Indonesia. Untuk tahun ini, kalau tak buka terpean bisa ingat jangan keliru. Untuk tahun ini dalam rangka mentasyakuri kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mentasyakuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk tahun ini itu dibangun, sementara laporan sampai dengan hari ini dibangun sejumlah 124 unit. Untuk tahun ini untuk sementara, biasanya laporannya bertambah. Dan ini tersebar di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan, data yang sudah masuk. Dan jika ditotal pembangunan rumah syukur ini mulai terlaksana sejak tahun 2002 dalam rangka yang sama. Jadi sejak tahun 2002 sampai tahun 2023 kemarin, 2023 kemarin, itu rumah yang dibangun totalnya 1.890 unit mulai tahun 2002. Lek di duit no, niki lek dihitung duit yang mulai tahun 2002 sampai 2003, yang 2004 dari yang dihitung, soalnya dari enten laporan dana ya. Jadi dari total 1.800 lebih niku, kalau dinominalkan niku jumlah duit 86 miliar 991.515.300 rupiah. Niki sing dihitung namung bahan bangunane tok. Konsumsine mboten tumut dihitung. Tenagane nggih mboten dihitung. Lah, pembangunan rumah syukur ini adalah salah satu ajaran dari mursyid kami, Mursyid Thorekoh Sidikiyah. Jadi sing banguno niki sing banguno murid-murid Thorekoh Sidikiyah. Mas, kok Thorekoh Sidikiyah gak patek terkenal ya? Kok gak koyok Thorekoh Naksobandiyah, gak koyok Thorekoh Kholidiyah, gak koyok Thorekoh Qadiriyah? Kok gak patek terkenal? Memang Bapak Ibu, khususnya yang belum menjadi murid Thorekoh Sidikiyah ya, seolah-olah Thorekoh Sidikiyah itu seolah-olah baru ada pada tahun 1973. 72, mohon maaf. Seolah-olah Thorekoh Sidikiyah ini baru ada pada tahun 1972. Padahal ya, lek nurut tenggene kitab Tanwirul Qulub bab adab murid terhadap sesama murid dan sesama kaum muslim, di situ disebutkan bahwa justru Thorekoh paling awal niku Thorekoh Sidikiyah.
Jadi kitab Tanwirul Qulub itu jelas dijelaskan bahwa kalau wacana arti ini mawon nggih. Soalnya kalau bahasa Arab ya ora pati hafal padha ae. Bahwa mulai Abu Bakar Siddiq sampai Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami dinamakan Thariqah Siddiqiyah. Yang mana setelah Syekh Taifur ini wafat, murid-muridnya nyebutnya namanya Thariqah Taifuriyah. Turun kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, murid-muridnya menamakan Thariqah Naqsyabandiyah. Kepada Imam Suhrawardi, murid-muridnya nyebutnya Thariqah Suhrawardiyah. Murid-muridnya Abdul Hasan As-Sadzili nyebutnya Thariqah Sadziliyah. Murid-muridnya Abdul Qadir Al-Jailani nyebutnya Thariqah Qadiriyah. Tapi aslinya berdasarkan tentang kitab Tanwirul Qulub, Thariqah paling awal niku Thariqah Siddiqiyah. Cuma namanya memang tenggelam. Tenggelam lebih dari 1000 tahun. Yang akhirnya oleh mursyid kami di tahun 1972 dimunculkan lagi nama Thariqah Siddiqiyah, dikembalikan lagi ke nama Thariqah yang paling awal. Lah ajaran Thariqah Siddiqiyah niku secara garis besar nggih sami kalih Thariqah lintune. Inti ajarannya sami. Nggih niku zikir la ilaha illallah. Tapi didikan dari mursyid kami ngapunten, gak oleh murid Siddiqiyah iku mek mandek teko zikir tok. Mboten salah. Karena lek mandek teko zikir tok, ngapunten, itu hanya dari sisi keimanan saja. Itu hanya dari sisi urusan kita dengan Allah. Lah ajaran dari mursyid kami, zikir la ilaha illallah iku juga harus bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, wujud nyatanya adalah dengan cinta tanah air Indonesia. Makanya bagi Siddiqiyah, ya, cinta tanah air niku wajib air. Cinta tanah air niku wajib air. Makanya Pak Tentara, Pak Eko, kok misal tapi gak sampai ya, gak sampai. Kok misalnya sawaya-wayah Indonesia itu perang, misalnya, terus Pak Tentara itu kekurangan tenaga, sampai celuk mau ngomong Siddiqiyah Pak. Untuk Indonesia Siddiqiyah nyawa murah. Nggak usah itu nih Pak, bisa dibuktikan. Tapi mungkin gak sampai perang lah ya. Kan enten itu ramalannya Nostradamus itu kok Indonesia saya perang ke Australia. Ya mungkin enggak lah. Mungkin enggak. Lah, cinta tanah air Indonesia itu harus difaktakan. Nggak boleh hanya sekedar mengucapkan kata cinta. Cinta tanpa pembuktian itu bukan cinta. Lah, di antara salah satu wujud nyata cinta tanah airnya murid-murid Thariqah Siddiqiyah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tiap-tiap mentasyakuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, dan tiap-tiap mentasyakuri hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu murid-murid Thariqah Siddiqiyah oleh mursyid kami dididik untuk bangun rumah syukur ini. Jadi kami murid-murid Thariqah Siddiqiyah nggak boleh hanya berhenti pada wiritan tok, itu nggak boleh. Nggak boleh. Wiritan kita, ibadah ritual kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, itu harus juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh hanya berhenti pada sisi ritual saja.
Kenapa bagi Siddiqiyah cinta tanah air itu penting? Satu, coba diangen-angen kekayaannya Indonesia. 95% kebutuhan dunia itu di Indonesia ada. 95% kebutuhan dunia Indonesia itu punya. Tapi mbok kok saiki utangnya akeh, aku lagi bingung. Utangnya sampai 8.000 triliun. Lha iku ndane mau dikokno dambet, gresik nelok oleh. Ya karena mohon maaf. Karena para pengelola negara ini masih belum amanah. Seandainya pengelola agama ini, pengelola negara ini benar-benar amanah, menurut hitungannya ketua KPK pada masa itu Abraham Samad, kalau tidak salah tahun 2010, hanya dari sisi kekayaan migas saja, hanya dari migas saja, mineral buatan nanti, gak usah dihitung di sini. Itu seandainya tidak dikorupsi, rakyat Indonesia tahun 2010 per orang dibayar negara, digaji negara 30 juta tiap bulan. Ini kekayaan Indonesia. Nyun sewu, di dalam Al-Quran gambaran swarga niku ya napa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Taman yang indah, yang hijau kehijauan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di Indonesia akeh ngono apa gak? Akeh. Bahkan ulama-ulama Timur Tengah ketika datang ke Indonesia mengatakan bahwa Indonesia ini adalah qit'atun minal jannah, cuwilane swarga. Belum kekayaan manusianya. Ngapunten, kita ambil contoh Timur Tengah. Roto-roto sukune padha napa mboten? Roto-roto agamanya podo napa mboten? Eropa roto-roto rasnya sama apa tidak? Rata-rata agamanya sama apa tidak? Tapi kenapa mereka tidak bisa hidup dalam satu negara? Coba kita bayangkan Indonesia, sukunya ratusan, bahasanya ratusan, ada 6 agama besar di Indonesia, tapi bisa hidup damai dalam satu negara. Bahkan rahane wong Jawa, ilate wong Jawa itu paling fleksibel sedunia. Nirono wong Jepang iso persis Jepang, nirono Amerika persis Amerika, nirono Brazil persis Brazil, nirono Korea persis. Pemane generasi muda ya pingin glowing kaya Korea. Lho nggih to, biasanya kaum perempuan itu sampai diewang itu ku sekincare dan sebagainya supaya cek glowing kaya Korea. Lho kudune lek menurut bahasa sehari-hari, kudune lek menurut bahasa sehari-hari, lomba qiraah internasional kudune juara sisi teko negara ndi? Teko bahasa sehari-hari lho. Kudune teko negara Arab. Tapi 95% juara qiraah internasional wong Indonesia. Duh, berarti ini kan bisa kita simpulkan bahwa tanah air kita Indonesia Raya ini adalah fakta cinta dari Zat yang Maha Cinta, diberikan untuk yang paling dicinta bangsa Indonesia. Makanya bagi Thariqah Siddiqiyah, cinta tanah air itu hukumnya wajib. Coba sekarang kita lihat di Timur Tengah, podo Islami perang. Biasanya ini Yaman sampai Arab itu bisa perang. Bagaimana nasib Syria? Bagaimana nasib Libya? Hancur tidak karu-karuan. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta tanah air. Makanya kenapa di Siddiqiyah itu cinta tanah air itu hukumnya wajib. Karena agar ketemu cinta kita dengan cintanya Allah. Bahkan keyakinan kula pribadi ngapunten,
Ini keyakinan kula pribadi loh. Nabi Adam niku wong Jawa. Keyakinan pribadi loh. Dasar kula Quran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama. Yang akhirnya di situ Nabi Adam mengajarkan kepada para malaikat. Saat ini basa paling lengkap niku basa napa? Lho wong tiba niku lho basa Jawa niku macam-macam kok. Lek tiba nang Arab jenenge jungkel. Lek tiba nang buri jenenge geblak. Lho tiba sikile buka jenenge keplekang. Tiba terus rot jenenge deloso lho. Tiba mawon niku jenenge macam-macam. Lek di bahasa Indonesia no? Jatuh selesai. Lho berarti sugih ndi basa Jawa karo bahasa Indonesia? Basa Jawa tapi akeh wong Jawa sing lali karo Jawa nih. Lho beras niku lho jenenge iso beda-beda kok. Lek sing di sawah jenenge pari. Lek wis dipanen jenenge digeleng ilang kulite jenenge digeleng cuel cilik-cilik jenenge menir. Dimasak mateng jenenge dimasak di buntel godhong jenenge dimasak di buntel janur jenenge masak kakean banyu jenenge bubur. Lha niku di bahasa Indonesia no? Kangelan. Apa maneh di bahasa Inggris no? Bahasa Inggris mau di sawah mau di piring kabeh jenenge rice. Jenenge golek bahasa Inggris lontong lek ono. Ayo sing pinter-pinter bahasa Inggris niku. Cuma kadang wong Jawa itu buan dari atusan ewu supaya anak pinter bahasa Inggris, gak dididik bahasa Jawa. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, mohon maaf, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara-negara lain. Loh bahkan nyuwun sewu, syariat Islam niku paling apik niku syariat Islam yang Indonesia. Jenengan tanglet Pak Sis yang pun nanti lunga kaji. Jenengan sempun nate umroh sempun nate haji. Teng Mekah mriko ana wong salat liwat ning ngarepe hal biasa napa mboten? Bahkan wong sujud dilangkai hal biasa napa mboten? Di Indonesia. Lho syariat paling bagus itu syariat Islamnya orang Indonesia. Dikira Arab paling apik. Jare sopo? Bahkan kalau diceritani almarhum Pak Ali Muhtaram Khalifah Siddiqiyah nalikane beliau umroh waya Jumatan HP muni dijawab sik aku cek Jumatan sholatnya diterusno lek wong Indonesia batal ta gak? Ten mriku mboten batal diterusno. Lho niki sing cerita sing pun nate digi mriku. Lho bahkan sembahyang loro kancane teko diawe dikomen dijejeri. Lho lek wong Indonesia batal gak? Untuk kok kiblatnya nang Arab keliru. Islam syariat Islam paling bagus itu Indonesia. Makanya kenapa cinta tanah air itu wajib ain bagi murid-murid Thariqah Siddiqiyah. Makanya lek ana wong Siddiqiyah gak cinta tanah air itu wong Siddiqiyah itu. Lah nopo peletakan batu pertama kok dipilih oleh Mursyid tanggal 22 Juni? Kira-kira sing paham sejarah kira-kira 22 Juni 1945 itu ada peristiwa apa? Nah, kewakalan Pak Koling ngerpek. Di 22 Juni 1945 itu disepakati yang oleh Profesor Muhammad Yamin itu dikatakan Piagam Jakarta, yang pada akhirnya menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada beberapa kalimat yang dihilangkan. Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti ketuhanan yang Maha Esa, yang akhirnya sekarang menjelma menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah 22 Juni ini kenapa peletakan batu pertama dipilih tanggal 22 Juni sebagai untuk mementasyakuri itu, karena pada hari itu tercetuslah Piagam Jakarta. Cuman sayangi sing ngelola negara itu lho lali. Ngapunten. Kenapa sih sampai sekarang Indonesia itu belum maju? Kenapa? Menurut Profesor Salim Ismail yang bukan salah, kenapa Indonesia sampai dengan hari ini tidak maju-maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Israel maju? Kenapa Taiwan maju? Karena Singapura ada yang ditakuti. Kalau dia tidak bisa memajukan dirinya, maka dia akan digusur lagi oleh penduduk-penduduk Melayu. Jika diusir, maka berani memakmurkan negara. Soalnya apa? Takut dengan orang-orang Melayu. Israel takut dengan negara-negara Timur Tengah. Taiwan takut dengan Cina daratan. Ada yang ditakuti, akhirnya bisa menjadikan negaranya maju. Indonesia, kenapa sampai dengan hari ini belum maju? Ya Tuhan saja tidak ditakuti. Loh, mohon maaf. Pembukaan di Undang-Undang Dasar bab 11 pasal 29 ayat 1 bunyinya gimana? Negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Pertanyaannya, setiap program yang dijalankan oleh pengelola negara sudahkah selalu berdasarkan ketuhanan? Loh, ngapunten, ini kita berbicara realita. Sila pertama Pancasila nopo? Ketuhanan yang maha esa. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seolah-olah lupa dengan itu. Padahal ketika mereka disumpah jabatan, bunyi sumpah jabatannya gimana? Demi Allah saya berjanji. Nama bersumpah kalau buatan nanti malah ngomong itu soalnya. Loh, tapi kan di situ kata-katanya demi Allah. Tapi apapun yang dilakukan seolah-olah di situ Allah tidak ada. Maka nyuwun sewu bagi murid-murid Thariqah Siddiqiyah, kita harus lebih bersyukur kepada Allah. Kita oleh Allah ditakdirkan ketemu dengan Thariqah Siddiqiyah, yang mana ajaran Thariqah Siddiqiyah kalau disimpulkan itu adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, atau bahasa lebih sederhananya kita dididik untuk sadar beragama dan sadar bernegara. Makanya di sini kita meringankan beban pemerintah. Karena bunyi undang-undangnya fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Berhubung sing ngelola negara itu bingung mau ngurusi liyane, aku durung ngerti. Makanya hari ini kita dididik oleh Mursyid. Hari ini kita yang di Gresik membangunkan rumahnya ibunya. Ini sebenarnya bukan kita membangunkan rumahnya Ibu Nyami, tidak. Tapi ini adalah haknya Ibu Nyami melalui saku kita masing-masing. Berarti ini kita sebenarnya tidak membantu Bu Nyami. Ini kita memberikan haknya Bu Nyami. Makanya Bu Nyami kalau tang letih, jangan ikhlas buatan Bu nerimo niki. Lek buatan ikhlas gak diterusno. Lek sing bangun insya Allah ikhlas. Nyatane wani urunan kok. Makanya Pak RW, Pak RT, Pak Tentara, Bu Rumiati, Pak Polsek, jadi murid Thariqah Siddiqiyah niku didik-didik sedekah, didik-didik sedekah, didik-didik sedekah. Tapi lek sedekah gak didik-didik. Niku ciri khas Siddiqiyah. Jadi mbok menawi Bapak Ibu sing dereng dados murid Siddiqiyah tanglet iki duwe teko endi? Apa oleh bantuan teko luar negeri? Mboten. Iki duwe kesake tiyang-tiyang sing diki iki lho. Masan Pak Basuni menenukang melok ngetokno duit padha wae.
Nama malih Pak Pri ini ketuanya nama malih Pak Kuli kalau aku ini kewendel Pak Kuli. Aku urus sambutannya wakeh. Tapi dikongkon sambutan cek wani ya Pak Kuli iki. Jas ketua DPD Gresik. Terus Bunyami mboten usah kuwatir Bu. Kok omahku dibangun Sidikiyah, aku kudu dadi murid Sidikiyah. Mboten. Kami membangunkan rumahnya Bunyami tidak untuk mengajak Bunyami masuk ke Sidikiyah, tapi agar Bunyami benar-benar bisa memiliki Indonesia, menikmati Indonesia, mensyukuri Indonesia. Karena Sidikiyah itu untuk Indonesia Raya, bukan hanya untuk Sidikiyah. Karena yang dibangunkan rumah syukur ini bukan hanya mereka murid Sidikiyah, bukan hanya mereka yang beragama Islam, yang agama Hindu juga, yang agama Buddha juga, yang agama Kristen juga kita bangunkan. Makanya nyuwun tulung sing murid-murid Sidikiyah nggih kudune tambah semangat dadi murid Thariqah Sidikiyah. Dadi murid Sidikiyah sing kafah, sing tenanan. Ojo sampai walaupun sampai yang gak katut gerombolan tapi menggunakan faham-faham gerombolan. Di antaranya seneng bisi-bisi, berusaha memecah belah warga. Masa sampean gak melu gerombolan tapi iku fahami gerombolan, berarti podoke karo mambu gerombolan. Kudu tambah semangat. Bangun rumah syukur ini adalah diantara salah satu bentuk pengejawantahan zikir kita kepada Allah. Dan sebenarnya untuk yang murid-murid Thariqah Sidikiyah, kenapa sih kita harus bangun rumah? Di antara hikmah pelajaran ini nopo? Ngutip dawuh Bapak Muhammad Subli Az-Zalsani saat diwawancara media pada saat pembangunan, waktu itu penyebutannya masih rumah layak huni, waktu pembangunan rumah syukur dalam rangka mentasakur Hari Sumpah Pemuda. Ketika ditanya kenapa kok bentuk monumentalnya itu berupa rumah, beliau ngutip salah satu hadis Rasulullah, "Shallu fi buyutikum fala tattakhiduhu kuburan." Tapi hadis ini kok sudah dipahami letterlek loh. Hadis ini dipahami letterlek, masjid sepi, musola sepi. Perintah Kanjeng Nabi sholat kon ning jero omahmu. Ini kalau dipahami letterlek, oh masjid sepi, musola sepi, perintah Kanjeng Nabi kon sholat ning jero omah. Tapi apa yang dimaksud dengan rumah? Rumah itu adalah hati kita masing-masing. Maka di sini hikmahnya bagi murid-murid Thariqah Sidikiyah, ya kita harus selalu membangun rumah kita. Kita perkuat fondasi rumah kita perindah rumah kita. Yang ini kita lambangkan dengan bangun rumah syukur. Ojo sama kali. Ketika masang fondasi diiling-iling, fondasi omahku sing iki lho. Wis kuat apa durung ya? Ketika kita nanti memperindah, hatiku wis indah apa durung ya? Kembalinya ke situ. Ini pelajaran hikmahnya untuk bagi kita yang murid-murid Thariqah Sidikiyah. Lalu mriki kula mewakili murid-murid Thariqah Sidikiyah niki saderenge nyuwun ngapunten, khususnya tenggene Pak RT mewakili tonggo-tonggone Bunyami, mbok menawi mangke sak dangune derek-derek Thariqah Sidikiyah bangun omahe Bunyami niki kok malih rame, biasa sepi, malih rame wong bangun. Soalnya kadang-kadang nyuwun sewu, kadang-kadang wong-wong niku senengane nglembur. Kadang-kadang niku sampai isu kadang. Itu mriki kula mewakili derek-derek nyuwun ngapunten sak kata-katae. Dumateng Pak RT sing mewakili
Bunyami nggih menawi mangke sadamene bangun griyane Bunyami niki kok jenengan malah rame keberbeken dan sebagainya kula nyuwun ngapunten. Jalan-jalan kadang-kadang murid-murid sedikit itu kadang iku gak wayah yang bangun usume tangga wis padha turu lembur soalnya kadang isoke kobre bengi soalnya kadang lek awan padha kerja. Makanya nggih nyuwun sewu berbicara lagi tentang masalah cinta tanah air. Nyuwun sewu khususnya tenggene Pak Tentara kali Pak Polisi. Dan sedikit niku setiap ada acara lek nyanyi Indonesia Raya itu dinyanyikan lengkap ngoten niku wau. Dinyanyikan 3 stansa ngoten niku wau. Mboten namung 1 stansa. Karena itu adalah bagian dari wujud cinta kami kepada negara kita. Karena dulu sang maestro pengarang lagu Indonesia Raya niku sinten namanya? Wahki Supratman. Niku ndamel lagu Indonesia Raya niku mon totoane nyawa lho. Niku kula ningali teng film niku teng film Wahki. Gawe lagu Indonesia Raya niku kali Belanda niku wah diburu gak karu-karuan. Bahkan pada akhirnya sampai di penjara teng Surabaya dan penjara Kalisosok. Nah di antara sebagai wujud cinta kami murid-murid teroris kepada tanah air Indonesia, setiap acara ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami memang sengaja menyanyikannya 3 stansa. Sebelum ada keluar Permendikbud, itu kami sudah melakukan itu. Sebelum ada Permendikbud untuk menyanyikan lagu 3 stansa, itu pun Permendikbud hanya berlaku di sekolah-sekolah. Saya nggak tahu kenapa di instansi-instansi itu kok dinyanyikannya hanya 1 stansa, saya tidak tahu. Karena pernah, ini sekedar cerita, ya, sekedar cerita. Kami dan murid-murid yang sekolah di Tarbiyah Hidul Ulama Banat itu mengadakan tarbiyah asar. Kalau sekolah umumnya itu studi tour. Di antara salah satu tempat yang kita kunjungi adalah Museum Sumpah Pemuda. Yang mana di situ lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan dari murid-murid HGB niku tanglet tenggene petugas. Kenapa? Dari Indonesia Raya yang 3 stansa itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang 3 stansa itu, kok yang dinyanyikan hanya 1 stansa? Bayangan dari murid-murid HGB, penjelasannya panjang kali lebar sama dengan luas. Ternyata apa jawaban dari petugas Museum Sumpah Pemuda? Mohon maaf. Yang akhirnya dari jawaban itu membuat murid-murid HGB jengkel dan metu basa Surabaya nih. Suka pincuk nih. Soalnya jawaban ini gregek no. Ya itu alasan kedinasan mas. Loh maksudnya alasan kedinasan apa? Kalau dinyanyikan 3 stansa ngadeki kesuwen. Lo arek-arek langsung ngomong tenggene kula Pak wis ayo balik gak usah diterusno nek kene. Gak melok berjuang, gak melok totoan nyawa karek nyanyi 3 stansa alasan kesuwen ngadeki. Saya nggak tahu kenapa itu yang dinyanyikan hanya 1 stansa. Padahal aslinya 3 stansa. Ini kalau mungkin aja ngikutin informasi kok. Dan gini sing berhak menentukan itu apa-apa sing dinyanyi nomor 1 stansa. Bahkan mungkin banyak pelajar-pelajar sekarang, mohon maaf, mahasiswa-mahasiswa sekarang mungkin juga akeh sing gak apal karo Pancasila. Jangankan Pancasila gak apal, apa maneh pembukaan Undang-Undang Dasar. Padahal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disitulah tercantum jati diri bangsa Indonesia yang tadi sumpahnya kita baca bersama-sama. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka dari itu Bapak Ibu mboten kathah mriki sing perlu kula sampaikan. Yang pertama,
untuk Bapak Ibu yang belum menjadi murid Thariqah Siddiqiyah, inilah didikan dari mursyid kami di dalam mentasyakuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan cara bangun, kalau kami penyebutan singkatnya itu dengan bangun rumah syukur. Kulon bayangno ndah neo seluruh rakyat Indonesia di dalam memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Nyun sewu sing biasa pesta besar-besaran tenggen kula tahun wingi hanya untuk son-sonan tok, son-sonan son niku lho, nyewosone tok niku lho, paling murah regane jek 45 juta. Padahal cuma digawe son-sonan tok, durung liyane. Kita tidak menyalahkan ada pesta rakyat, monggo. Tapi kalau bayang seandainya sebagian dana-dana itu digunakan untuk bangun rumah syukur, kalau bahasanya Siddiqiyah, kalau yakin wong Indonesia itu galak sing melarat. Apa meneh misalnya nyuwun sewu pejabat-pejabatnya gelem urunan. Lho nggih to? Lho wong Siddiqiyah sing bayarane gak mesti ya wani kok. Lho nggih to? Rata-rata kan bayarannya wong Siddiqiyah itu 4 koma. Tanggal 4 wis koma maksudnya. Loh itu aja bisa kok. Urunan untuk bangun rumah syukur mulai dari nol sampai rumah itu berdiri. Saya membayangkan saatnya seluruh aparatur sipil negara gelem urunan. Alah atasi sakulan 1.000 kulo yakin wenteng. Pemane masalah sampean golongan piro Mas? Mas Anas. Loh, luar negeri ya. Oh, luar negeri sampean. Sak bulan urunan 1.000 lho. Dikelompokno dikelola, dibangun rumahnya rakyat Indonesia yang belum layak huni. Kulo yakin. Wis ora usah ngenteni bansosan itu ora usah. Kepedulian dari rakyatnya sendiri. Lalu bayangno ndah yo. Jadi setidaknya alhamdulillah kita murid-murid Thariqah Siddiqiyah sudah berbuat nyata untuk negara. Karena kita dididik bukan apa yang kita terima dari negara, tapi apa yang bisa kita berikan kepada nusa dan bangsa. Begitu. Nah kalau kita tanya apa yang kita dapat dari negara, nyuwun sewu. Ente sing nanti ke rumah sakit sampai gak sedeng, sesek maksudnya. Namun oksigen regane piro? Lah nek bendina bekal kalau oksigen bayar tak kan? Oksigen yang setiap hari kita hirup, oksigen di mana? Indonesia. Air yang setiap hari kita minum, air dari mana? Indonesia. Lek beras sebagian impor. Yo lah iya tuh. Wis ora sampai kasih kula. Gak ada emosi. Jadi inilah untuk yang belum menjadi murid Thariqah Siddiqiyah, sekedar informasi, inilah didikan dari mursyid kami di dalam kami mentasyakuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami tidak menyebut kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon maaf Pak Tentara, Pak Polisi, Bu Cari ya? Bu Rumiati, oh jabatannya apa? Staf kelurahan atau nomor lah guys. Pak RT, Pak RW, mohon maaf, kami tidak menyebut kemerdekaan Republik Indonesia karena peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Republik belum berdiri. Karena berdasarkan naskah teks proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Republik baru berdiri tanggal 18. Kalau memang kemerdekaan Republik Indonesia, kapan Republik dijajah? Begitu.
Wong durung berdiri kok. Kalau memang disebut kemerdekaan Republik Indonesia, pertanyaannya, kapan Republik ini dijajah? Kapan Republik ini berdiri? Republik ini berdiri besoknya tanggal 18 Agustus baru berdiri Republik. Baru di situ Soekarno dipilih sebagai presiden, Bung Hatta dipilih sebagai wakil presiden, dan di situ disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Kalau 17 Agustus Republik belum berdiri. Makanya kami tidak menyebut kemerdekaan Republik, kami menyebutnya kemerdekaan bangsa Indonesia, karena yang dijajah 300 tahun lebih itu bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia, karena Republik belum berdiri. Dan jelas itu tercantum di dalam naskah proklamasi itu tadi. Nah, kalau memang 17 Agustus Republik sudah berdiri, atas dasar apa? Dasar negaranya apa? Presidennya sopo? Belum. Makanya bagi Siddiqiyah yang diperingati itu dua. Tanggal 17 bukan hanya diperingati, juga ditasakuri. Tanggal 17 ditasakuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 18 ditasakuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuman sayangnya kok Siddiqiyah tok sing mentasakuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya alhamdulillah saya setidak-tidaknya Siddiqiyah sudah mengawali. Dan ngapunten Pak Tentara, Bu Staf Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Polisi, Siddiqiyah ini memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 1 tahun 2 kali. Masa peristiwanya 2 kali? Tidak, peristiwanya 1 kali. Kok memperingatinya 2 kali? Yang satu diperingati berdasarkan Masehi, yang satu diperingati berdasarkan tahun Hijriah. Setiap malam 9 Ramadan dan malam 10 Ramadan. Makanya Pak Tentara mau menawi pingin semerap, Bu Rumiati mau menawi pingin semerap, Pak RW, Pak RT mau menawi pingin semerap, silahkan nanti malam 9 Ramadan, malam 10 Ramadan, monggo jenengan ikut hadir di pusat di Losari Ploso Jombang. Setelah itu kita juga ada santunan. Ya, untuk murid-murid Thariqah Siddiqiyah sekali lagi monggo kita tambah semangat. Yang perlu kita untuk yang murid-murid Thariqah Siddiqiyah bukan hanya kita demarkasi dengan gerombolan, tapi kita juga harus menghilangkan paham-paham gerombolan di dalam hati kita. Ojo sampai bisik-bisik nyebar berita negatif secara bisik-bisik yang akhirnya dari itu bisa memecah belah warga. Ini mambu-mambu gerombolan sembarang sakarepe dhewe tanpa musyawarah misale, ya jangan. Ayo benar-benar kita sesuaikan amaliyah kita sehari-hari, benar-benar kita sesuaikan dengan zikir kita. Jangan sampai amaliyah kita sehari-hari bertentangan dengan zikir kita. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mohon kepada Bu Nyami dan putra-putrinya benar-benar ikhlas rumah jenengan dibangun oleh warga Thariqah Siddiqiyah. Bu Nyami kula tanglati sepindah malih ikhlas nggih Bu jenengan. Saestu nggih alhamdulillah. Bu staf kelurahan ngapunten nggih, Bu menawi mantun niki murid-murid Siddiqiyah gawe di desa Singosari malih rame ngapunten nggih. Kali ngene kok biasa wong Siddiqiyah umane Pak Basuni kadung lembur Bu. Pak Basuni kadung lembur niku linak litu linggo lico. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco. Bojone wis guyu ketok. Dan kami juga berterima kasih kepada Bu Nyami yang sudah mau ikhlas rumahnya dibangunkan oleh murid-murid Thariqah Siddiqiyah. Sekali lagi juga Pak RT jenengan yang terdekat dengan Bu Nyami mewakili masyarakat sekitar yang ngapunten mbok menawi mangke sadurunge bangun iki malih rame desone. Nggih matur suwun, sudah diizinkan kami murid-murid Thariqah Siddiqiyah yang ada di Kabupaten Gresik sudah diizinkan untuk membangun rumahnya Bu Nyami. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dipunmuliakan dening Allah,
Napa sing kula sampaikan mulai awal ngantos akhir niki ojo khusus dhisik. Soalnya durung mesti bener. Tapi ojo khusus ditolak. Soalnya durung mesti salah. Kita oleh Allah diberi alat yang namanya akal. Di antara salah satu fungsi akal adalah untuk mempertimbangkan. Napa sing kula sampaikan niki kok wonten lerese, wonten benere, sedaya niku berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, wasilah mursyid thariqah Siddiqiyah. Tapi kok wonten kelirune niku sebab 100% kula dhewe sing tasih bodoh. Mila saking menika kok menawi wonten kelirune kula nyuwun agunge pangapunten. Purun nyepuro nggih. Purun iki. Nggih, dumene keranten iki badhe peletakan batu pertama. Niku tuntunane Mas bismillah wis dosa nggih. Nggih, Mas Andri nggih. Saderenge kula tutup kalih donga, dongane mangke donga slamet mawon nggih. Mugi-mugi Desa Singosari Kecamatan Kumas Kabupaten Gresik pada khususnya mudah-mudahan secara umumnya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh Allah diberi keselamatan dari segala hal yang bersifat negatif. Saderenge monggo sareng-sareng keranten iki acara peletakan batu pertama. Monggo sareng-sareng maos Bismillahirrahmanirrahim kaping sedoso. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya mukhilal muskilat, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya kafal muhimmat, Allahumma ya dafal baliyat. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala al-mursalin. Salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salamun ya hatta matla'il fajr. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbi khtim lana bil iman, Rabbi khtim lana bil islam, Rabbi khtim lana bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang langkungnya kula nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.